Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu orang baik. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Amsal 12 ayat kedua sampai dengan yang ketiga. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Siapakah yang disebut orang baik yang akan dikenan Tuhan? Pada satu ketika, ada seorang terpandang yang kaya raya yang datang kepada Yesus. Secara singkat, inilah percakapan mereka. Lukas 18 ayat 18 sampai dengan yang ke-19. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi sebenarnya, sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus sendiri, tidak seorang manusia pun baik dari dirinya sendiri. Tidak benar bahwa manusia pada dasarnya baik. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jika kita menemukan ada perbuatan baik manusia, itu adalah impartasi dan manifestasi dari karakter Tuhan di dalam dirinya. Itu sebabnya salah satu dari 9 buah roh yang ada pada manusia adalah kebaikan. Itulah manifestasi buah Roh Kudus di dalam diri manusia. Namun, apa sebenarnya arti kebaikan? Apakah jika saya memberi sesuatu kepada orang lain, itu adalah kebaikan? Tentu, itu adalah salah satu bentuk kebaikan, yaitu sikap suka memberi. Namun, sifat suka memberi juga bisa disalahartikan dan dimanfaatkan. Bahkan, dalam beberapa kasus, justru sifat seperti itu malah dapat menjerumuskan orang lain. Satu dimensi kebenaran dari kebaikan yang dituliskan oleh kitab Amsal tadi adalah Amsal 12 ayat yang kedua menjelaskan, kebaikan orang baik adalah lawan kata dari penipu atau orang yang berjiwa penipu. Kemudian Amsal 12 ayat ketiga berkata, orang baik diselaraskan dengan orang benar yang akarnya tidak akan goncang. Dari kebenaran itu, mari kita renungkan bagaimana manifestasi Roh Tuhan pada orang percaya, sehingga kita disebut sebagai orang baik yang menjadi baik sebab menerima impartasi Roh Tuhan. Di hari-hari seperti ini, ketika pandemik dan tekanan hidup melanda seluruh dunia, karena tekanan yang begitu berat, sifat dan karakter yang ada pada kita sering kali muncul justru pada saat-saat tertekan seperti ini. Tekanan ekonomi telah membuat tidak sedikit manusia, bahkan pelayan Tuhan, untuk berani menipu orang lain dengan tujuan keuntungan bagi dirinya sendiri, tanpa hati nurani yang murni, yang memikirkan nasib orang lain yang akan sengsara karena ulah penipuan yang kita lakukan demi kepentingan diri sendiri. Tidak sedikit bahkan yang memanfaatkan nama Tuhan untuk hal tersebut. Memang kita sedang susah dan sangat membutuhkan uang, tapi percayakah kita kepada Tuhan? Haruskah kita mengorbankan orang lain supaya kita lega dan orang lain susah? Benarkah itu adalah impartasi
dan kesaksian hidup kita sebagai anak Tuhan yang ingin kita tunjukkan. Kemudian, orang baik juga diselaraskan dengan orang benar yang akarnya tidak akan goncang. Inilah tanda sederhana yang bisa dijadikan barometer hidup kita. Jika kita benar di hadapan Tuhan, tanpa harus menipu, tanpa harus memperdaya orang lain, kita tidak perlu mengkompromikan kebaikan Tuhan yang ada pada kita demi kebutuhan kita. Sebab akar orang benar tidak akan goncang di tengah-tengah badai besar atau kekeringan sekalipun. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, aku mau menjadi semakin hari semakin seperti-Mu. Aku mau tetap hidup benar di hadapan-Mu. Tuntun aku ya Bapa, supaya seperti perkataan-Mu sendiri di Matius 5 ayat ke-16. Demikianlah hendaknya terang-Mu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Amin. Jesus loves you and so do I.